Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan fikih pada masa mazhab Imam Syafi'i. Kenalkan, nama saya Vina Novita Sari. Saya Muswa Fitri. Kami Safri Nasal Sabila. Nama saya Ismail Wahid Ferdiansyah. Ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu tentang biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah nama lengkapnya adalah Muhammad Idris Al-Abbas Ibnu Utsman Syafi'i Al-Sa'id Ibnu Ubaid Yasin Ibn Al-Muttalib Ibn Malam. Dia dilahirkan di Gaza, suatu daerah dekat Palestina pada tahun 1500 Hijriah, kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Asqalan, yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Gaza sekitar 3 km dan tidak jauh juga dari Baitul Maqdis. Menurut An-Nawawi, pendapat yang termasyhur adalah beliau dilahirkan di Gaza. Selain itu, menanggapi perbedaan pendapat tersebut, sebuah riwayat menjelaskan bahwa beliau dilahirkan di Gaza, akan tetapi kemudian beliau dibesarkan di Asqalan. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Rabi' bin Sulaiman atau murid Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i rahimahullah berpulang ke Rahmatullah sudah menunaikan ibadah sholat maghrib petang Kamis malam Jumat akhir bulan Rajab, dan kami makamkan beliau pada hari Jumat. Sorenya kami lihat bulan Sya'ban 205. Pendidikan Imam Syafi'i dimulai sejak ia berada di Mekah. Ia menghafalkan Al-Quran dan mempelajari Al-Hadith. Menjelang usia 9 tahun, Syafi'i telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah mampu menghafal Al-Quran 30 juz serta menguasai sejumlah hadis. Ia mempunyai minat yang sangat tinggi dalam belajar bahasa Arab, sehingga mendorong untuk meninggalkan ibunya pergi ke perkampungan Bani Jubair, suatu kabilah yang masih murni bahasa Arabnya, guna mendalami bahasa Arab. Asy-Syafi'i memperoleh nasihat dari mereka, menghafal banyak syair dari mereka, sehingga dibuat pepatah tentang kefasihannya. Beranjak dewasa, ia belajar Al-Hadith kepada Imam Malik di Madinah, kemudian mempelajari fikih Al-Rai kepada Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Dengan demikian, dia menguasai 2 corak fikih, yaitu fikih Al-Hadith dan fikih Al-Rai. Asy-Syafi'i belajar ilmu fikih di Mekah pada Syaibul Haram dan muftinya, yaitu Muslim bin Khalil. Kemudian merantau ke Madinah setelah menghafal Al-Muwatta. Di sana dia membaca kitab tersebut di hadapan Imam Malik dan dia mengambil ilmu darinya. Jadi Malik sebagai guru besarnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Vina. Ketika Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i ingin memperbaiki taraf hidupnya. Secara kebetulan, ketika itu Gubernur Yaman datang ke Mekah atas bantuan beberapa orang Quraisy. Imam Asy-Syafi'i diangkat oleh gubernur tersebut menjadi pegawai di Yaman. Nasib baik Imam Asy-Syafi'i untuk memperbaiki taraf hidupnya tidak berjalan lama. Gubernur Yaman yang mengangkatnya menjadi pegawai menuduh Imam Asy-Syafi'i bersekongkol dengan Al-Abbad untuk memberontak dan menyembunyikan pemerintahnya. Pada tahun 184 Hijriah, Khalifah Harun al-Rasyid memerintahkan supaya Imam Asy-Syafi'i didatangkan ke Baghdad bersama 9 orang lainnya. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i dapat melepaskan diri dari tuduhan tersebut atas bantuan seorang qadhi atau hakim di Baghdad yang bernama Muhammad ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani, yaitu teman dan pengikut Abu Hanifah. Kemudian dia berguru kepada Muhammad ibnu Al-Hasan Al-Asy-Syaibani dan yang lainnya untuk mempelajari fikih Irak. Di Irak, dia memperluaskan mazhab qadhinya. Kemudian dia datang ke Mesir pada tahun 198 Hijriah dan tinggal di kota Al-Fustat, yang di dalam kota itu terdapat Jami Ahmad bin Al-Ash, dan di sana dia menyebarluaskan ilmunya di golongan orang-orang Mesir.
Ia membentuk mazhab jadinya di Mesir dan mendiktekannya kepada murid-muridnya, menyampaikan ilmu serta fikihnya kepada mereka sampai Allah mewafatkan beliau pada tahun 904 Hijriah. Di antara kitab yang didiktekannya adalah Kitab Induk. Kitab ini bernilai tinggi dan sangat bermanfaat. Kitab ini dicetak di Mesir dan dijadikan sebagai dasar bagi mazhabnya. Di antara kebesaran Asy-Syafi'i yang menonjol ialah kitabnya tentang ilmu ushul fikih yang berjudul Kitab Ar-Risalah yang sangat terkenal itu. Dengan usahanya ini ditetapkan cara-cara berijtihad dan pengambilan hukum serta upaya menjauhi kekacauan atau krisis hukum. Asy-Syafi'i sendirilah yang menyebarluaskan mazhabnya di Irak dan di Mesir. Kemudian murid-muridnya pun mengikutinya menegakkan alirannya hingga berhasil mendesak mazhab Hanafi dan Maliki dan mengantarkan mazhab Syafi'i menjadi penguasa daerah partai Mesir. Sebagian besar negeri-negeri Syam, sebagian negeri Yaman, Hijaz dan Asia Tengah. Dari saudari Cynthia, Imam Syafi'i merupakan manusia dua zaman, lahir pada zaman pemerintahan Umayyah dan meninggal pada zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ketika Imam Syafi'i berumur 19 tahun, Muhammad Al-Mahdi diganti oleh Musa Al-Mahdi. Dia berkuasa hanya 1 tahun, kemudian dia digantikan oleh Harun Al-Rasyid. Pada awal kekuasaan Harun Al-Rasyid, Imam Syafi'i berusia 20 tahun. Harun Al-Rasyid digantikan oleh Al-Amin dan Al-Amin digantikan oleh Al-Ma'mun. Pada masa stabilitas Abbasiyah, para khalifah bersemangat memberikan dukungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Mereka mendorong gerakan penerjemahan buku-buku Yunani. Daerah kekuasaan Islam dengan demikian merupakan masyarakat maju yang terdiri atas berbagai suku dan bangsa maupun ras yang mempunyai adat dan kebudayaan yang berbeda-beda dari Persia, Romawi, India, Turki, sampai Turki. Maka kemudian terjadilah proses dialog maupun asimilasi antara kekuatan-kekuatan budaya ini dengan kebudayaan Islam. Boleh jadi ini berarti diperlukannya sebagai aliran fikih baru yang tetap konsisten dengan dasar-dasar pokok Islam, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, serta dalam waktu yang sama memperluas wawasan ijtihad guna menjawab kenyataan sosial, ekonomi, dan politik yang timbul pada masyarakat penduduk semacam itu. B. Sejarah dan karakteristik pemikiran fikih mazhab Imam Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Al-Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau termasuk ketika Rasulullah SAW yang bertemu di garis keturunan kakeknya Abdul Manaf. Setelah ayahnya meninggal, ibunya membawanya kembali ke Mekah untuk berguru pada seorang mufti, Imam Muslim Al-Khalid. Beliau telah menghafal Al-Quran usianya yang baru genap 7 tahun. Beliau diberi izin mengeluarkan fatwa ketika berusia 15 tahun. Kemudian beliau pindah di Madinah. Beliau berguru pada Imam Malik bin Anas dan berhasil menghafal Al-Quran karangan Imam Malik hanya jalan 9 malam. Setelah bertemu dengan Imam Malik di Madinah, ia menuju ke Irak untuk berguru kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Al-Hasan. Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara memberi fatwa, cara menjatuhkan hukuman, serta bagian metode yang diterapkan oleh para mufti yang tidak pernah dilihatnya di Hijaz. Aktivitasnya di bidang pendidikan dimulai dengan mengajar di Madinah dan menjadi asisten Imam Malik. Selain sebagai ulama ahli fikih, ia pun dikenal ulama ahli hadis, tafsir, bahasa dan kesastraan Arab, ilmu falak, ilmu usul dan tarikh. Di samping itu, Imam Syafi'i memiliki kemampuan khusus dalam ilmu qiraah. Ia sangat mahir dalam melakukan ayat-ayat Al-Quran. Suaranya yang bagus dan bahasanya yang pasti memukau setiap orang yang mendengarkan bacaan. Imam Syafi'i diberi gelar Nasir as-Sunnah, artinya pembela sunnah atau hadis, karena sangat menjunjung tinggi sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ia sangat
sebagaimana ia sangat memuliakan para ahli hadis. Dasar-dasar mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, nas Al-Quran. Imam Syafi'i memandang Al-Quran dan Sunnah kedua masuk dalam satu martabat. Beliau menempatkan Al-Quran sejajar dengan Al-Quran karena menurut beliau Sunnah itu menjelaskan Al-Quran kecuali hadis ahad yang tidak sama dengan Al-Quran dan hadis mutawatir. Yang kedua, ijma merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujah oleh Imam Syafi'i menempati urutan setelah Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, qiyas. Imam Syafi'i menempatkan qiyas sebagai salah satu sumber ilmu bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada nas secara pasti. Yang keempat, istidlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menempatkan hukum apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Yang kelima, qaul qadim dan qaul jadid. Definisi qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim artinya secara bahasa adalah bentukan dari dua kata. Qaul artinya perkataan, pendapat atau pandangan. Sedangkan qadim artinya adalah masa lalu. Yang keenam, fatwa sahabat. Dalam hal lain, Mustafa Said Al-Hakim yang mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Tafsirah berkata, apabila seorang sahabat mengeluarkan fatwa dan tidak tersebar, maka hal-hal itu bukanlah hujah dan mendahulukan qiyas daripada dalam qaul jadidnya. Yang ketujuh, Al-istishhab secara bahasa menempatkan melakukan menurut kebersamaan dan tanpa ada pemisah. Yang kedelapan, istiqra' atau umum khusus. Menurut bahasa, istiqra' terambil dari perkataan qara'tu as-sahih Qur'ana yang berarti mengikut dan menggabungkan sebagian dengan yang lain. Yang kesembilan, al-asdu bil aqal makilah. Menurut Al-Qur'an, al-qadu bil aqli makilah adalah bila para sahabat berbeda pendapat tentang suatu ukuran. Yang terakhir, al-urf atau kebiasaan atau adat. Uruf adalah suatu kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat dan diulang-ulang di masa hidupnya, baik berupa perkataan, perbuatan, umum dan khusus. Benar ataupun salah dapat juga berarti kebiasaan manusia yang dapat diterima oleh akal dan merupakan senantiasa mengulang-ulang. Imam Syafi'i menjadikan huruf. Terima kasih dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.